Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya berangkat ke kampung halaman dari Kampung Rambutan. Seperti biasa saya memilih bis yang memang dari awal ini saya kira bis yang cukup nyaman, R176. Ketika saya datang sudah pukul 17:30 dan saya khawatir ketinggalan bis ini karena bis ini biasanya jalan di putaran pertama ataupun kedua. Putaran pertama Gapuraning Rahayu biasanya pukul 3:30 dan yang kedua pukul 4:30, kemudian yang ketiga jam 6 ataupun 6:30. Tapi ternyata ketika saya sampai di sana bis itu masih ada di jalur Tanjung Priuk. Ini yang ke selatan ada dua. Yang pertama ini Tanjung Priuk PGC 2, yang belakang ini Tanjung Priuk Kampung Rambutan D10 ya. Diingat-ingat kalau mau naik busway dari Tanjung Priuk. Ada juga yang arah Pluit sama Blok M. Ternyata di halte ini saya sendirian dan ketika naik cuma saya saja yang naik menuju ke arah Kampung Rambutan. Tetapi sepanjang perjalanan banyak pula penumpang yang naik dari halte-halte di jalur. Singkat cerita, saya sudah sampai di Kampung Rambutan. Dari berangkat pukul 4 sore sampai di Kampung Rambutan pukul 17:30 ya, berarti sekitar 1,5 jam perjalanan dengan Transjakarta dari Terminal Tanjung Priuk menuju ke Terminal Kampung Rambutan. Sepertinya hampir semua terminal di Jakarta ini terkoneksi dengan Transjakarta. Dari halte Transjakarta saya kemudian turun dan menuju pintu keberangkatan di jalur akap Kampung Rambutan. Hari ini sekali-kali saya ke Kampung Rambutan ya. Sudah lama sekali karena jam kerja yang berubah. Dan ternyata jamnya 176 juga berubah, ya mundur juga mungkin sekitar 1 jam dari biasanya. Nggak tahu ada berapa Gapuraning Rahayu yang tujuan atau lintasannya di Karangpucung. Coba nanti kita lihat di belakang ya. Situasi di belakang ternyata GR-nya nggak ada. Berarti 176 itu GR terakhir, mungkin tadi sudah ada yang jalannya ini masih agak lama. Pak, berangkat jam berapa Pak? 76? Sekarang jam udah mau berangkat ya berarti ya? Oke, berangkat 4:30 menunggu pengurus. Skorking ya, Skorpion King dari Tentrem yang masih dipakai medal Sekar Wangi. Sudah jarang ya teman-teman ya untuk body skorking yang seperti ini, yang punya fender tebal. Berangkat menuju Sumedang. Anu ya Pak Bambang ya? Iya Pak Bambang, Perpa hanya 3 orang. Oh gitu. Iya, 30 yang maju. Yang 30 yang jalan Sekarang sepi ya Pak ya? Saya sering ke Jogja Pak, soalnya Pak. Anak saya kan di Jogja, iya. Kuliahnya sana? Iya di UGM. Jadi saya sering nengok ke sana. Iya, iya. Pak, nomor ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya Pak ya. Rambutan. Sore ini. Oh ya salah ya. Tadi saya
pantas untuk disombongkan, karena kita akan kembali padanya. Jumlah penumpang terakhir tadi ketika keluar dari terminal adalah 26 orang. Sedangkan untuk mencapai bonus itu paling tidak ada 35 atau 36 orang. Dan alhamdulillah jelang memasuki pintu tol penumpang menjadi 30 orang. Masih 5 lagi, tapi itu tidak akan tercapai karena kita harus segera masuk ke pintu tol. Dari informasi Pak Amas, ternyata R176 ini adalah angkatan pertama. Dan nantinya akan disusul R130 di pukul 8. Jadi hanya ada 2 Gapuraning Rahayu di Kampung Rambutan, yaitu R176 dan R130. Sedangkan R127 yang harusnya nyusul ternyata harus perpal karena penumpangnya hanya 3 orang. Pak Kondektur harusnya ini Mas Budi ya, tapi karena Mas Budi berhalangan digantikan oleh kondektur cadangan, katanya dulu adalah ex dari Budiman. Memasuki tol Bekasi, lalu lintas ternyata cukup padat dan di depan kita itu adalah bis Sumber Alam. Nah, seperti yang tadi Pak Amas bilang ya, kondisi saat ini penumpangnya sedang sepi. Bahkan 2 bis pun tidak penuh ya untuk Gapuraning Rahayu. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang bahkan 4 bis pun bisa dipenuhi. Untuk kali ini sepi ya teman-teman ya. Tapi kita tidak tahu juga yang sepi itu Gapuraning Rahayu atau secara umum, karena saya tidak mengecek untuk bis-bis atau PO-PO lain di Kampung Rambutan. Tetapi yang pasti saya ke belakang tadi melihat untuk bus premium sudah terisi penuh, walaupun itu dengan sistem tiket online. Bus premium hanya menurunkan 1 armada saja untuk Kampung Rambutan di sore hari. Nah, mengenai sepi ini ya teman-teman ya, ketika berangkat juga Pak Amas sedikit kecewa karena hanya 6 orang yang berasal dari arah timur dan ke barat adalah 30 orang, berarti totalnya 36 orang PP. Saya sendiri kalau ke arah barat jarang ya menggunakan Gapuraning Rahayu karena khawatirnya seperti itu tadi, penumpangnya sedikit terus perpal dan kita dioper. Nah, bila yang jalan itu hanya sedikit, misalnya 2 dan kita berada di etape belakang, khawatirnya kalau ada trouble tidak ada lagi sweeper atau helper atau penolong dari bis di belakangnya. Dan memang beberapa kali saya ikut di terakhir-terakhir ini ya, untuk GR itu suka trouble di perjalanan. Sehingga untuk ke barat malam hari saya lebih sering ke Kalideres. Nah, memasuki tol Cipularang di depan sana kelihatan kemacetan yang cukup rapat. Kemungkinan ada kecelakaan. Iya, itu ada rombongan ya, rombongan truk besar ini.
tarik, udah ditarik. Ternyata ada dump truck yang sedikit melenceng ya ke arah kiri luar, sehingga harus dievakuasi menggunakan truk derek dari Bina Marga. Singkat cerita teman-teman, saya sudah sampai di Tol Cileunyi. Memasuki Rancaikek pukul 21.25, ternyata kepadatan sudah melanda ya. Ini kemacetan sudah meningkat karena adanya shift kerja malam dari para pekerja di KHTEK. Kepadatan ini cukup menghambat perjalanan hingga yang biasanya setengah jam menjadi 1 jam. Cukup dimaklumi ya teman-teman ya, untuk KHTEK ini sebuah perusahaan tekstil yang cukup besar. Untuk di pinggir jalan ini area masuknya itu ada 7 pintu ya, pintu 1 sampai dengan 7. Jadi seperti ini ya. Jadi sebenarnya masuknya mungkin jam 10, tetapi jam setengah 10 malam sudah siap-siap. Dan beberapa pekerja ini membeli jajan ya untuk bekal selama bekerja di shift malam. Lalu lintas kemudian aman terkendali dan sepi menuju ke arah rumah makan Genah Rasa. Nah, di rumah makan Genah Rasa ini di sebelah kiri ada 2 bis yang sedang perpal ya.
133 sama 127 atau berapa ya itu. Kalau yang 133 itu per atas nomor 1 itu patah. Nah, Dan ternyata wisatanya hanya di- kita sendiri teman-teman yang naiki ada gitu, di Pak. Terus rumah regulernya makan ini. dikurangi kan, kasihan rumah Berarti makan, Pak. bis Iya, Gapuraning kasihan Rahayu yang berasal dari Kalideres belum Kasihan masuk Pak Dodi. 178. Saya tadi mengintip komunikasi ya dengan 178 bahwa memang agak ketinggalan jauh ya. Kemarin juga macet apa, Pak? Ya, ini apa? Ngeruk Oh, ngeruk itu gunung apa aspal? Oh, Nah, di jalur antara Nagrek dan Limbangan ini kita kena macet. Tapi kita bertemu dengan Vela ya, yang kebetulan ini Kang Dul Selut sedang nembak ya. Harusnya membawa Alhena yang baru selesai dibetulin, tapi karena masih menunggu di Rayen ya, beliau menggunakan Vela untuk menuju ke barat. Nah, ini teman-teman kemacetannya panjang sekali. Nah, kembali ke obrolan tentang sepinya penumpang ya. Sebenarnya Gapuraning Rahayu ini kan sejak dulu menjadi idola transportasi masyarakat Jawa Tengah dan Priangan Timur karena beberapa hal. Yang pertama karena ketepatan jadwal ya, baik keberangkatan maupun kepulangan. Saya sendiri ketika menggunakan Gapuraning Rahayu itu bisa nebak-nebak. Jika jam sekian berangkat, maka jam sekian sampai di mana. Jadi orang yang di rumah ketika nunggu kita pulang dari Jakarta sudah bisa memperkirakan kira-kira jam berapa sampai di rumah. Yang kedua adalah faktor kenyamanan. Dulu itu Gapuraning Rahayu itu dengan jok yang bersih, juga perjalanannya terasa nyaman karena keamanan barang-barang kita juga dijamin. Nah, sampai di pom bensin ini ya, di SPBU ternyata kita juga hanya sendirian. SPBU ini dulunya adalah milik dari owner Gapuraning Rahayu, namun karena dilanda pandemi ini ya, akhirnya dialih tangankan. Nah, tidak hanya itu, beberapa armada bis juga berkurang ya. Yang pertama itu dulu dari armada pariwisata di R190 atau berapa ya, sampai 200 malah ya. 201 itu sudah dijual di awal untuk operasional perusahaan. Selanjutnya ikut dijual juga R172 sampai dengan R175 yang warna kuning. Dan kita lihat di garasi ini ada beberapa bus pariwisata dari R18 series ya, sampai 189 diubah jadi pariwisata. Nah, di antara bis-bis tadi ternyata di dalamnya ada bis balon ya, dari R137 sampai 147 dari basis 1626.
Ini kabarnya 3 sasis sudah dijual ke Mahendra Transport dan sisanya 8 unit 1626 ini tinggal nunggu yang mau beli ya, yang sudah masuk di agen pemasaran. Setidaknya begitu informasi dari teman-teman di GR Mania dan dari personel itu sendiri. Untuk saat ini mungkin ownernya atau Pak Haji ini sedang fokus di pariwisata dan sedikit terabaikan untuk bis-bis reguler, sehingga saya sering mengamati jika ada keberangkatan 4 dari Karangpucung, biasanya yang jalan nanti akhirnya sampai Jakarta cuma 1 atau 2 karena minimnya penumpang. Kedepannya mungkin kita tetap berharap Gapura-ning Rahayu ini terus memperbaiki dan meningkatkan layanan regulernya, karena terus terang pandemen atau pengguna setia Gapura-ning Rahayu itu sangat banyak. Seperti bapak di depan ini beliau turun di Randegan, daerah Banjar itu sejak dulu saya selalu bareng sama beliau ya, walaupun kita tidak ngobrol itu ya. Saya amati beliau selalu ikut, terutama di R176. Dan ada satu lagi itu TNI ya, tapi saya lupa turunnya di mana, itu juga sering bareng. Sebenarnya banyak juga sih itu pelanggan setianya seperti saya juga ya. Saya dari 2005 sudah naik GR. Cuma akhir-akhir ini karena berapa sebab ya. Kalau dari barat sebabnya adalah karena jadwal yang tidak bersesuaian antara pulang kantor dengan keberangkatan Gapura-ning Rahayu. Yang kedua, karena saya terus terang kalau naik bis itu sekali naik ya sudah ya, atau tidak turun-turun lagi sampai di tujuan, artinya tidak pindah bis ya. Bahkan saya pernah dari Surabaya sampai ke area Karangpucung itu cukup sekali naik, nggak pindah-pindah, naik Sugeng Rahayu. Nanti akan saya munculkan juga ya untuk Sugeng Rahayu di postingan berikutnya. Nah, kita sudah sampai teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Kita cukupkan sekian untuk hari ini ya. Kita jumpa lagi kapan-kapan. Salam.